Ya, Anda kembali dalam Pro Kontra. Kita langsung menuju istana ya. Sudah ada rekan Tiara di sana. Ya, silakan Tiara. Ya, Tiara, silakan. Yuk, udah mau pada pulang nih. Bagus deh kalau gitu pada pulang. Aduh, tampaknya reporter kami sudah mau pulang, tapi kita tunggu saja laporannya ya sebelum pulang. Ya, silakan Tiara. Ya, terima kasih rekan Rahma di studio dan pemirsa JAK TV. Aksi unjuk rasa massa di depan gedung Kominfo ini hingga saat ini hingga pukul 9:20 jelang setengah 10 malam ini masih berlangsung di depan gedung Kominfo. Ini aksi massa ini yang terdiri dari BEM mahasiswa seluruh Indonesia dan aksi ini menyoroti 3 tahun pemerintahan Jokowi JK. Aksi ini pemirsa mulai sekitar pukul 1.30 tadi setelah sholat Jumat. Dan hingga saat ini, hingga pukul setengah 10, hampir setengah 10 malam ini masih berlangsung di depan gedung Kominfo. Dan pengamanan yang dilakukan sendiri sudah cukup ketat, petugas kepolisian dan pas pampres dan juga sudah melakukan pengamanan dengan memasang pagar berduri begitu. Dan ini juga sudah ada mobil water cannon yang siap disiramkan kepada massa jika tidak mau membubarkan diri secara sukarela. Ini kepolisian memberikan tenggang waktu, harusnya izin hingga sampai pukul 6 sore saja. Namun ini hingga pukul 9.30 massa masih belum beranjak dari lokasi dan menuntut agar bisa bertemu dengan Presiden. Dan massa menuntut untuk bisa bertemu dengan Presiden. Aksi yang sudah berlangsung tadi ada orasi, ada nyanyi bersama, ada juga beribadah dan berdoa bersama, pengajian dan lain-lain. Dan hingga saat ini massa masih belum membubarkan diri. Ada beberapa sebagian massa yang terlihat sudah membubarkan diri, namun sebagian besar masih berkonsentrasi di depan atau di balik pagar besi, pagar kawat di sebelah saya ini pemirsa. Untuk itu yang bisa saya laporkan langsung dari Kominfo. Kita kembali ke rekan Rahma di studio. Terima kasih Tiara. Dan pemirsa, ini waktu masih ada 3 menit, jadi singkat-singkat ke Pak Faisal Basri. Tadi merespon ya, membangun infrastruktur yang masif, mengapa tidak menetes begitu misalnya Bu Weni ya, penjualan baja harusnya meningkat, semen, sumber daya manusia harusnya terserap begitu. Dan yang lebih penting lagi yang Mbak Eni sampaikan itu tidak fokus ke akar masalah. Jadi kan yang paling banyak menikmati pulang mudik lancar, itu aja. Tapi pulang mudik lancar itu sesuatu banget buat politik. Jadi kita berharap ke depannya pembangunan lebih inklusif lah, lebih menyentuh si 40% ini. Kelas menengah dibikin repot dikit nggak apa-apa dulu, tapi LRT, MRT itu juga kan ya ini sih nunggu waktu saja, bentar lagi juga skandalnya terungkap lah. Oh begitu ya, ada pelan-pelan tapi tajam ini ngomongnya. Oh nggak ditambah dong durasi waktunya, biar duanya ngomong. Jadi maksudnya skandal terungkap mau mengalahkan IKTP begitu Pak? Ya karena prosesnya nggak benar, main tunjuk, kemudian yang mengaudit sama yang membangun sama. Jadi sebentar lagi nanti ada bangun LRT di Bandung, kita bisa tahu, oh standarnya per kilometer itu cuma segini, kok di Jakarta mahal gitu. Karena caranya itu ngerasa gerusu, nggak ada tender, tunjuk, uangnya nggak tahu dari mana, belum beres, perbankannya belum komit 100%, udah dibangun sampai dekat sini udah kan. Nah itu tadi pakai teorinya Mbak Eni yang pokoknya itu kan. Pokoknya. Mungkin ini langsung saja Bu Eni deh terakhir closing statement ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Eni. Ya, yang pasti ekonomi itu realitas. Jadi menyelesaikan persoalan ekonomi itu tidak bisa dijawab dengan persepsi, dijawab dengan retorika. Jadi kalau misalnya masyarakat ini perutnya lapar, oh tidak, ini kan hanya misalnya terlambat pencairan dana dan sebagainya, tidak bisa begitu karena ini semua variabel ekonomi itu saling terkait. Jadi kalau ada satu variabel yang bermasalah, tentu nanti akan menciptakan persoalan-persoalan yang selanjutnya gitu. Nah, karena itu maka ini masih ada 2 tahun, apalagi ini sudah menjelang penentuan, maka segera lakukan hal-hal yang langsung bersentuhan dengan pemilik suara di 2019, yaitu siapa?
suara rakyat, perut rakyat. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana segera tercipta lapangan kerja dan masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan mudah. Jadi bukan mudah itu LRT, MRT, tol itu, bukan itu, Bu? Nah, itu kan sudah dibahas dan jawabannya tadi kan. Sebentar lagi juga muncul skandalnya. Baik, kita tunggu saja itu tema berikutnya mungkin ya. Skandal. Baik, terima kasih Bu Eni, Pak Henry, Pak Faisal Basri, juga Pak Sirajuddin. Demikian pro kontra, saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.